الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mentakdir kita untuk kembali hadir di rutinan ini bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu tempat terbaik di muka bumi, yakni masjid. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan Nabi SAW dalam salah satu hadis, kama qala Nabi SAW, beliau bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu bi illa an yata'allama khairan wa yu'allimah kana ka'ajri hajjin tamman hajjuh. Barang siapa yang pergi ke masjid, tidak ada niat dan keinginan ke masjid kecuali ingin belajar ataupun mengajarkan kebaikan, yakni ilmu. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita faham akan kehidupan dunia ini, ilmu yang menjadikan kita semakin cinta akhirat. Maka orang yang datang di majelis yang semacam ini, kata Rasulullah, ke masjid, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Ini bentangan rahmat Allah ini. Haji pahalanya sempurna, bisa didapat kalau ada pengajian di masjid seperti ini, datang niat hadir mencari ilmu. Itu pahalanya haji yang sempurna. Kalau orang punya harta banyak, pergi ke Mekah, ke sana capek, belum tentu hajinya sempurna. Hajinya pasti banyak kurangnya, apalagi sekarang enak semua ya. Hotelnya enak, tidak panas. Terus tempat sa'inya, sofa marwah itu sudah enggak panas lagi. Kalau zaman Nabi dulu panas, pahalanya lebih banyak, lebih sempurna. Sekarang enggak bisa. Akan tetapi alhamdulillah hadirnya kita di masjid yang semacam ini, catatan haji sempurna, haji sempurna, haji sempurna akan didapat bagi orang yang hadir dengan ikhlas, tiada niatan kecuali mencari ilmu, menghidupkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada hikmah yang selanjutnya. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarain min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah ta'ala fil bidayat. Min alamatin najahi, termasuk dari tanda-tanda keselamatan, kesuksesan, fin nihayat, di dalam pengakhiran. Orang itu sukses di akhir umurnya, di akhir kehidupan dunianya. Tandanya apa? Ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayat. Dia kembali menuju Allah, dia sadar menuju jalan Allah di waktu permulaan, di waktu mudanya, di waktu dia masih ada umur di dunia. Jadi tanda orang itu dapatkan husnul khatimah di akhir umurnya, maka dia itu taat kepada Allah di awal-awal umurnya. Artinya kehidupannya sebelum wafatnya datang, hidupnya sudah berubah, dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda terbesar. Jadi kalau ada orang fil bidayat, di dalam permulaan hidupnya di dunia, lebih-lebih masih kecil, lebih-lebih masih muda, dia sudah ahli taat kepada Allah,
Kalau dia mempertahankan seperti itu sampai terus, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah yang sempurna. Mudahnya dihabiskan untuk taat, akhirnya dia mendapatkan kesempurnaan husnul khotimah. Ya. Sebaliknya kalau orang itu di permulaan hidupnya alias ketika masih umur di dunia ini kok maksiat, jauh dari Allah, hati-hati. Kalau tidak tobat jangan-jangan akhir umurnya tidak mendapatkan najah, tidak mendapatkan husnul khotimah, tapi sebaliknya su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu nanam mangga, dirawat, pasti nanti akhirannya mangga itu jadi bagus, buahnya bagus, panennya juga hasilnya bagus, sawit sama. Nanam sawit, dirawat, terus akhirnya buah sawitnya ya bagus. Awal tidak mengkhianati akhir, proses tidak mengkhianati hasil. Itu sudah pasti sudah. Nah kalau ada orang punya mangga, punya sawit dibiarkan, dari awal dia nanam sawit, nanam tumbuh-tumbuhan dibiarkan, tidak dirawat, walau dibersihkan, tidak juga, kemudian tidak dipupuk dan seterusnya, ya hasilnya pasti jelek. Kalaupun berbuah, buahnya tidak maksimal, pasti jelek hasilnya. Begitu juga orang di dunia ini. Itu semua adalah gambaran. Pengen nanam kebaikan, maka nanti panennya juga kebaikan. In khairan fasyar fa khairan wa in syarran fasyar. Jika baik maka balasannya panennya pasti baik. Jika jelek panennya pasti jelek. Itu seperti itu. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini termasuk nanti ahli surga apa tidak, itu bisa sudah dilihat dari sekarang. Umur kita ini yang masih diberikan oleh Allah ini kita gunakan untuk apa saat ini? Apakah terus dalam kelalaian, yang enggak sholat terus tidak sholat, yang buru harta terus buru harta tanpa peduli sholat, tanpa peduli ibadah, tanpa peduli puasa dan seterusnya. Kalau seperti itu berarti tanda kita ini menjadi penghuni neraka, orang yang rugi nanti. Tapi kalau mau sadar, berubah, taat kepada Allah di sisa umur yang telah diberikan oleh Allah, insya Allah itu adalah tanda mendapatkan husnul khotimah, menjadi penghuni surga. Seperti sawit dirawat, pasti buahnya akan maksimal dan bagus. Karena itu memang husnul khatimah ini, akhiran yang bagus itu pada hakikatnya memang murni hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ngasih husnul khatimah atau su'ul khatimah itu hakikatnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada tanda-tandanya. Orang yang tanda dikasih husnul khatimah nanti mati dalam keadaan baik, jadi penduduk surga, tandanya sebelum itu dia taat. Sebelum kematian datang dia taat, dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memang pernah mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dira' wa yasbiqu alal kitab wa ya'malu bi amalin nar fa yadkhuluha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada manusia itu dia ini ahli taat dari kecil, taat sampai tuanya, taat tok wis. Tidak ada maksiatnya sudah ini. Taat tok sampai digambarkan Nabi antara dia sama surga itu satu diro, satu hasta. Satu hasta. Sak diro. Sak lengan, sak jengkal. Satu jengkal, dua jengkal. Antara dia sama surga tinggal 2 jengkal aja.
tinggal 1 dirok, 1 hasta. Akan tetapi kemudian ternyata dia ketika meninggal mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia sebelum meninggal berbuat maksiat, akhirnya masuknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau kita kepingin menjadi orang yang mendapatkan husnul khotimah, umur kita diakhiri dengan akhiran yang baik dan kita menjadi penduduk surga, maka pertahankan ketaatan kepada Allah. Jangan pernah kepingin untuk melakukan maksiat. Kalaupun terpeleset dalam maksiat, segera taat, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dulu itu, Pak, mereka itu paling takut yang namanya su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, berarti jadi penduduk neraka. Itu mereka paling takut. Sampai-sampai bukan hanya para ulama orang-orang soleh, bahkan Nabi Yusuf pun beliau khawatir kalau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek. Sampai beliau berdoa apa? Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Para nabi itu semuanya muslim. Semuanya Islam. Tidak ada agama lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hingga Nabi kita Muhammad, semuanya beragama Islam. Kalau ada sejarah Nabi dulu itu agamanya bukan Islam, itu bohong. Agama yang asli yang ada di muka bumi ini pertama kali adalah agama Islam di bawah Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu bukti para nabi itu beragama Islam, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad disuruh jadi imam di Baitul Maqdis, makmumnya seluruh nabi dan seluruh malaikat. Nabi dan Rasul itu turun semua. Yang hidup ataupun yang sudah meninggal semuanya datang dan menjadi makmumnya Nabi SAW. Dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Isra Mi'raj, begitu panjang hadisnya. Itu dalil Nabi Muhammad jadi imam dan semuanya ikut sholat bersama Nabi. Jadi makmumnya Nabi. Lah kalau beda agama kan tidak mungkin sholat sama Nabi. Agamanya sama, yaitu Islam. Cuman syariatnya yang berbeda. Kalau nabi-nabi dulu sholatnya berapa kali? Kalau Nabi Muhammad sholatnya sehari semalam 5 kali dengan pahala 50 kali sebagaimana hasil dari Isra wa Mi'rajun Nabi, yang mana di bulan ini kita berada di bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nabi Yusuf sampai khawatir. Ini termasuk dalilnya juga. Tawaffani musliman. Tawaffani, ya Allah wafatkan aku musliman, dalam keadaan Islam. Nabi-nabi semuanya Islam. Khawatir mereka. Kalau sampai su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, mati dalam keadaan tidak membawa iman, ini yang berbahaya. Mereka khawatir. Bahkan Nabi Yusuf aja khawatir, padahal Nabi dan Rasul itu sudah dijamin surganya, tapi masih khawatir. Khawatir kalau mati su'ul khotimah. Walhiqni bis-shalihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ini doanya Nabi Yusuf. Saking khawatirnya beliau kalau mati keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama dulu ini. Ketika beliau sakaratul maut, mau meninggal, ditemani sama anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang enggak kenal beliau? Muridnya Imam Syafi'i. Beliau itu hafal 1 juta hadis. Ulama besar di zamannya, pemimpin ulama di zaman beliau. Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika mau wafat, anaknya ada di samping beliau. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan la ba'du, la ba'du. La ba'du kalau sekarang itu enggak nanti setelah ini, enggak nanti setelah ini. Tiba-tiba ngomong begitu dalam keadaan sadar pingsan seperti itu sampai 3 kali. Akhirnya pas sadar yang ketiga itu anaknya penasaran, wahai ayah, kenapa engkau mengatakan tidak setelah ini, tidak setelah ini? Kenapa wahai ayah? Maka Imam Ahmad berkata apa?
Iblis la'anahullah qaimun hidai 'adun ala anamilih yaqulu li ya Ahmad futtani. Wahai anakku, tahu aku ini mau sakaratul maut. Aku ini mau meninggal. Iblis tadi ada di depanku dan dia ngomong, wahai Ahmad bin Hambal, engkau ini imam besar, engkau telah selamat dari godaanku, engkau telah selamat dari semua tipu dayaku. Maka aku jawab, la ba'du, tidak, setelah ini baru aku selamat. Setelah aku baru meninggal beneran, baru aku selamat. Kalau ini belum. Soalnya apa? Perkataannya iblis itu untuk mengganggu Sayyidina Imam Ahmad agar dia merasa bangga diri. Oh, aku berarti sukses sudah. Orang yang nggak bisa digoda oleh iblis, padahal belum meninggal. Ini berarti ujub. Ujub itu berbangga diri, berarti bahaya itu. Makanya beliau ngomong, enggak, setelah ini baru, setelah aku meninggal, ruhku dicabut oleh Allah, baru aku selamat dari fitnahmu. Kalau sekarang belum. Sampai seperti itu. Ya. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu warḍah. Ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau itu pernah membeli kambing. Kambing ini dirawat dari bulan Sa'ban. Sa'ban besok ini Rejab, Sa'ban, Ramadan. Sa'ban dirawat kambingnya ini. Sampai gemuk, sampai datang bulan Dzulhijjah, persiapan untuk korban. Singkat cerita, kambing itu disembelih oleh salah satu muridnya. Salah satu orang yang bantu beliau. Disembelihlah kambing itu. Disembelih, Pak. Pas disembelih itu ternyata sembelihannya salah. Kalau ada hewan sembelihannya salah, maka status dagingnya itu bangkai. Kalau sudah bangkai haram dimakan, walaupun secuil itu haram, wajib dibuang semuanya. Kecuali kulitnya bisa disamak. Nah. Ini salah nyembelih. Ada satu urat yang belum terputus. Jadi nyembelih itu kan yang penting baca bismillah. Setelah itu digorok leher daripada hewan itu, yang urat untuk makan dan urat untuk nafas, ada dua urat di leher itu terputus sempurna semuanya, dua-duanya itu sah sudah. Yang penting dua urat itu terputus semuanya, maka sah. Tapi kalau dua urat itu ada yang tidak terputus, walaupun sedikit, lu kok kelewat tidak terputus, maka bangkai hukumnya. Semuanya haram, wajib dibuang, dagingnya tidak boleh dimakan. Nah ini beliau orang ini nyembelih kambingnya beliau yang dirawat dari Sa'ban, Ramadan, Syawal, setelah Syawal Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berapa bulan itu dirawat, dikasih makan banyak sampai gemuk. Disembelih, salah nyembelih, akhirnya jadi bangkai. Nggak bisa dimakan ini. Melihat itu beliau kemudian menjerit, nangis sejadi-jadinya. Nangis ini. Padahal ulama besar, kambingnya salah nyembelih, nangis. Orang-orang heran, ya Imam, sanu'tika isrina satan badalan min satik. Wahai Imam, wahai ulama, wahai yai, ini wahai Habib, sampean jangan nangis, sampean jangan sedih Habib, ini salah sembelih tidak apa-apa, nanti kami belikan 20 kambing yang sama seperti ini, bahkan lebih besar dari ini. Sampean jangan sedih, tetap kita akan potongkan korban bahkan 20 kali lipatnya, kami siap untuk mengganti, yang penting sampean tidak usah sedih. Dikira nangisi kambingnya, Pak. Dikira nangisi kambing. Akhirnya, kenapa engkau menangis wahai Imam? Maka dijawab oleh beliau, la abki ala syati walakin akhafu min su'il khatimah kama waqa ali syati. Aku ndak nangisi kambingku yang salah disembelih itu, enggak nangisi kambingku. Tapi aku menangis karena takut akhiran yang jelek, alias su'ul khotimah, sebagaimana kambingku ini akhirannya jelek, salah nyembelih, akhirnya tidak bisa dimakan. Padahal sudah tak rawat, sudah tak kasih makan sampai gemuk, akhirannya jelek, su'ul khotimah, salah nyembelih. Nah ini aku nangisi diriku, aku sudah ibadah, aku sudah taat sama Allah, aku takut nanti kalau di akhir hayatku ternyata akhiranku jelek, aku su'ul khotimah, masuk neraka. Itu yang aku tangisi, bukan kambingnya. Ini mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang sangat takut sekali dengan su'ul khotimah,
mereka selalu berharap husnul khatimah. Karena itu tadi setiap kita baca rotib, kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, dibaca 3 kali. Ya Allah, dengan Siti Fatimah, anak cucu Rasulullah dan keturunan Rasulullah, dengan berkah mereka, berikanlah kami husnul khatimah, berikanlah kami akhiran yang baik sehingga menjadi orang yang Kau ridhoi, bisa masuk surgamu. Itu doa intisari dari semua doa. Ya. Dulu ada ulama itu ketika mendengar doa ini, ini doa paling ajib, paling hebat sudah. Ini intisari doa sudah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini adalah intisari dari semua doa. Nah, orang itu disebut sukses kalau akhirannya bisa husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini kita diingatkan oleh beliau, husnul khatimah itu bisa didapat kalau kita dalam hidup ini membiasakan taat kepada Allah, beribadah dengan baik secara zahir dan batin. Kemudian nanti di akhirat akan mendapatkan husnul khatimah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mati membawa iman. Karena itu di antara amalan yang bisa menjadikan orang itu husnul khatimah adalah tadi itu, kita membaca Rotibul Haddad, rotibnya Imam Al-Haddad. Nah, itu beliau adalah ulama besar yang mana beliau pernah mengatakan man hafadha ala qiraat rotibi hada adman lahu bi husnil khatimah. Barang siapa, kama qala radhiyallahu anhu, barang siapa orang dia membaca rotibku ini setiap hari, maka aku jamin insyaallah dia akan mendapatkan husnul khatimah, dijadikan orang yang menjadi mendapatkan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu guru-guru kita itu mewasiati jangan sampai kita meninggalkan wirid, terutama rotib al-haddad yang dibaca tadi dan wirid-wirid yang lain. Setelah ibadah jangan lupa wirid, jangan lupa istighfar, minta kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhiran yang baik, akhiran di akhir umur kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan diridhai oleh Allah dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Termasuk tanda orang itu mendapatkan kesuksesan di akhiran adalah dia kembali kepada Allah di permulaan, alias ibadah sebelum dia meninggal. Ya, memang benar ada cerita-cerita yang ngeri, seperti Barsiso. Ada dulu ulama namanya Barsiso. Dia ini wali, bukan hanya ulama. Alim, alama, wali, bahkan saking hebatnya niku santri-santrinya itu cara gampangnya niku sampai sepak bola di awang-awang. Saking keramatnya Barsiso, dia ini ahli ibadah, ahli dakwah, punya santri banyak, santrinya jadi keramat. Kalau sepak bola di awang-awang. Saking berkahnya Barsiso saat itu. Tapi ternyata setelah dia ibadah di akhir umurnya malah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu kematiannya datang, naudzubillah min dzalik, akhirnya menjadi su'ul khatimah, menjadi penghuni neraka. Karena itu bahaya maksiat itu. Pertahan taat kepada Allah, kalaupun maksiat segera langsung tobat, jangan diundur. Karena kematian itu datang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ini Barsiso pas maksiat, pas datang kematian, wes balak ini sudah. Karena itu jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu bisa menjadikan kita menjadikan seseorang itu menjadi su'ul khatimah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu pernah menerangkan begini. Manusia itu kalau dia ahli taat, kebanyakan pasti husnul khatimah. Sebaliknya kalau dia ahli maksiat, kebanyakan pasti su'ul khatimah, jadi penduduk neraka. Udah itu jadi undang-undang udah. Cuman ibaratnya seperti ini, kalau ada orang jatuh dari ketinggian yang enggak terlalu tinggi, 1 meter atau 2 meter, jatuh, itu kebanyakan dia selamat, masih hidup apa mati? Kan hidup, cuma 1 meter, jatuh
Kebanyakan orang jatuh dalam posisi tinggi seperti itu ya jatuhnya pasti dia selamat, masih hidup. Ada orang jatuh 1 meter, 2 meter masih hidup. Tapi kadang ada jatuh bukan hanya 1 meter, kesandung, bluk, mati, ada, tapi juara. Begitu juga orang ahli taat itu biasanya ya pasti surga. Nah, ahli taat, tobat pasti surganya. Kok anak orang taat terus dia ternyata masuk neraka suul khotimah itu ya jarang. Kayak orang yang jatuh atau kesandung kok mati ya jarang banget. Itu menunjukkan apa? Agar jangan sampai kita meremehkan maksiat sekecil apapun, jangan. Sebab kadang-kadang pas maksiat, pas kematian datang itu yang bahaya, jadikan suul khotimah. Begitu juga orang maksiat itu kayak orang yang menjatuhkan dirinya dari ujung gunung tinggi gitu. Atau dari ketinggian sudah. Biasanya orang kalau jatuh dari ketinggian, jatuh ke bawah ya pasti mati. Oh, tinggi banget. Tapi kadang ada orang bangun gedung tinggi, jatuh ke bawah, buah, ternyata masih hidup. Kadang orang maksiat ternyata di akhir hayatnya dia bisa bertobat dan mati husnul khotimah masuk surga. Ada, tapi ya jarang. Seperti jarangnya orang yang jatuh dari yang tempat yang tinggi kok hidup itu ya jarang. Ya. Cuman ya ada, tapi jarang. Mungkin dia ahli maksiat, tapi ketika mau mati ternyata dia sempat tobat. Nggak ada yang tahu. Seperti cerita orang Majusi yang dia ini menghormati Ramadan. Dia pas hidupnya dihabiskan menyembah api. Kalau sekarang nyembah matahari. Tapi suatu ketika anaknya pas makan di tengah jalan ditegur sama dia, sekarang umat Islam lagi Ramadan, lagi puasa, kamu tuh makan jangan di luar, makan tuh di dalam, hormati orang Islam yang Ramadan. Subhanallah, sebab itu Pak, dia ini ketika meninggal baca syahadat, bisa baca syahadat dan keluarganya nggak ada yang tahu, bisa baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berkah taatnya yang kecil menghormati Ramadan itu. Gara-gara hormat Ramadan, amal taat yang seperti itu nyegah anaknya makan di luar. Gara-gara itu dia dimasukkan surga oleh Allah, bisa tobat sebelum dia meninggal. Ada yang seperti itu. Saharatu Fir'aun, juru sihirnya Fir'aun, mereka ahli sihir. Mereka ahli sihir, tapi ketika akhir hayatnya bisa bertobat di tangan Nabi Musa dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Walhasil intinya itu adalah hal-hal yang jarang terjadi. Biasanya nek kebanyakan orang taat, nah itulah yang husnul khotimah. Tapi kalau orang maksiat terus, maka itu biasanya dialah orang yang akan mendapatkan suul khotimah, keakhiran yang jelek. Karena itu di sini beliau mengingatkan jangan main-main dengan maksiat. Udah taat atau pertahan taat sampai akhir hayat, maka pasti akan mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Min alamatin najah fil nihayat ar-ruju' ila Allah taala fil bidayat. Termasuk tanda kesuksesan di akhir hayat adalah kembalinya seseorang sebelum kematian datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses yang sejati itu ini. Seorang yang sudah meninggal mengakhiri kehidupannya di dunia dengan husnul khatimah, dengan akhiran yang baik, meninggal dalam keadaan yang baik. Ada orang meninggal dalam keadaan baca Quran, ada orang meninggal dalam keadaan pas sujud dalam sholat, ada orang meninggal ketika dia mengajarkan ilmu atau dia hadir di majelis ilmu, ada orang meninggal ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir ini khususnya dan semua keluarga kita dianugerahi oleh Allah husnul khatimah setelah umur yang panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.